Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Untuk teman-teman yang sudah berhasil monet, saya ucapkan selamat. Dan yang belum monet, saya doakan agar selalu diberikan kekuatan dan ketabahan untuk memenuhi semua persyaratan monetisasi. Pada video saya sebelumnya tentang cara menyematkan postingan pada profil Facebook kita, ada salah satu saran yang menarik untuk membuat tutorial tentang cara mengecek pelanggaran yang terjadi di Facebook. Terima kasih Angelina Wungo yang sudah memberikan saran. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Good job. Untuk mengecek akun kita apakah telah terjadi pelanggaran atau tidak tentunya sangat mudah. Untuk itu, jangan di-skip video ini dan ikuti baik-baik penjelasan saya. Penjelasan ini daging semua, tidak ada tulang. Saya akan jelaskan secara detail langkah demi langkah agar Anda bisa memahaminya dengan baik. Kalau Anda rajin posting sebanyak-banyaknya, posting yang rutin setiap hari, penontonnya pun selalu banyak, tetapi sebenarnya Anda tidak mengetahui jika sesungguhnya video Anda telah terjadi pelanggaran, itu artinya akun Anda tidak akan pernah dimonetisasi. Karena itu, simak baik-baik video ini agar Anda bisa paham apakah konten Anda selama ini ada terkena pelanggaran atau tidak. Sebelum mengecek pelanggaran yang terjadi atau bahkan menghapus konten yang melanggar kebijakan monetisasi konten di akun kita, tentu saja kita harus memahami terlebih dahulu konten seperti apa saja sih yang termasuk kategori melanggar aturan atau termasuk kategori yang tidak dapat dimonetisasi. Ibarat kata nih, sebelum menyembuhkan penyakit, maka kita perlu memahami dulu apa penyebab terjadinya penyakit tersebut agar tidak terulang lagi sakit yang sama di kemudian hari. Teman-teman, setidaknya ada 7 pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreator pemula, termasuk saya juga dulu sering lakukan hal ini. Masih banyak lagi jenis pelanggaran yang bisa terjadi dalam kebijakan monetisasi konten Facebook. Ini hanyalah beberapa hal yang sering terjadi dan sering saya temukan. Jadi, jika ada jenis pelanggaran lain yang mungkin teman-teman temukan, bisa dijelaskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga bisa memahaminya ya. Yang pertama dan paling sering terjadi adalah konten re-upload. Konten re-upload ini yaitu konten yang digunakan kembali, tapi sebelumnya sudah pernah digunakan oleh orang lain ataupun oleh Anda sendiri. Konten re-upload ini artinya konten yang digunakan kembali. Umum ada 2 jenis konten re-upload. Yang pertama, konten berulang. Konten berulang ini maksudnya adalah konten orang lain atau konten milik Anda sendiri yang diposting ulang sebagai postingan baru tanpa memberikan nilai tambah kepada postingan tersebut. Facebook sebenarnya mengizinkan Anda untuk melakukan konten re-upload untuk menggunakan kembali, tetapi dengan catatan Anda harus memberi nilai tambah dari konten tersebut. Pahami ya? Misalnya, Anda memberikan ulasan tentang sebuah video milik orang lain atau milik Anda sendiri, tetapi kalau milik orang lain Anda juga harus izin kepada pemilik video. Biasanya itu disebut konten reaksi atau memberikan cerita kepada konten orang lain tadi
atau diedit sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang memberikan nilai tambah pada konten tersebut. Misalnya nih, Anda ingin memberikan ulasan tentang pertandingan sepak bola. Inter Milan misalnya lawan AC Milan waktu 5-1 itu. Nah, Anda tidak memiliki hak atas video tersebut, tetapi Anda bisa memberikan komentar atau memberikan ulasan terhadap pertandingan tersebut, terhadap strategi yang digunakan, atau apapun yang ada di video tersebut, agar menjadi seperti video baru, video yang memberikan nilai lebih, video yang diulas sedemikian rupa. Itu diizinkan oleh pihak Facebook. Tapi sekali lagi, untuk konten yang seperti itu, Anda harus mendapat izin dari pemilik video. Itu disebut dengan konten berulang. Paham ya? Jadi bukan langsung di-download lalu posting baru tanpa merubah sama sekali. Itu tidak dibenarkan. Konten yang berulang seperti ini harus memberikan nilai tambah pada konten tersebut. Editan atau reaksi atau komentar semestinya memberikan nilai edukasi dari postingan tadi. Konten tersebut harus seperti konten baru yang berbeda dari aslinya. Bisa dipahami ya? Konten reupload yang kedua adalah konten berulang-ulang. Kalau yang pertama tadi konten berulang, yang berikut ini konten berulang-ulang. Maksudnya apa, teman-teman? Konten ini maksudnya adalah konten yang digunakan berkali-kali. Konten yang sama diulangkan berkali-kali, tetapi bukan share. Berbeda ya, kalau share itu bukan reupload. Meskipun sebuah konten itu adalah milik sendiri, direkam sendiri, diedit sendiri, bahkan menggunakan handphone sendiri, jika Anda menggunakannya berulang-ulang, maka tetap akan dinilai sebagai konten berulang. Kok bisa? Misalnya begini, Anda punya postingan lama. Anda ingin postingan tersebut booming, atau FYP, atau rame ditonton. Lalu Anda posting ulang lagi tanpa merubah sedikit pun isi dari konten tersebut. Anda posting berkali-kali, posting ulang terus, meskipun itu milik Anda sendiri, tetap tidak dibenarkan karena itu termasuk kategori konten berulang-ulang atau konten yang terlalu sering digunakan kembali. Sebelum Anda menghasilkan uang dari Facebook, tentu saja Anda harus mengikuti aturan dari Facebook. Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang singa lari. Sekali lagi saya katakan bahwa Facebook tidak melarang Anda untuk menggunakan konten reupload. Tetapi, entah itu konten berulang atau konten berulang-ulang, Anda harus memberikan nilai tambah pada postingan baru tersebut. Paham ya? Pelanggaran yang kedua adalah menggunakan musik atau sound yang terkena hak cipta. Saya rasa semua sudah paham ini, tetapi yang mau saya garis bawahi di sini, ada dua efek dari penggunaan musik atau sound berhak cipta. Yang pertama adalah pembagian hasil. Sekian persen untuk Anda, sekian persen untuk pemilik hak cipta musik atau sound tersebut. Dan yang kedua, 100% hasil dari video yang menggunakan musik atau sound berhak cipta tersebut jatuh ke tangan pemilik musik. Anda tidak dapat apa-apa. Itu dengan catatan Anda sudah monetisasi. Jika Anda belum monetisasi, maka
Anda tidak bisa monet dengan situasi tersebut. Terus ada yang muncul keterangan begini. Video atau musik Anda disenyapkan di beberapa negara. Itu bukan pelanggaran. Itu hanya dibatasi bahwa di negara tertentu video Anda tidak bisa diputar musiknya. Oke, bisa paham ya? Pelanggaran yang ketiga adalah spam. Spam itu memberikan komentar cepat-cepat atau memberikan reaksi dan komentar terlalu banyak di waktu yang singkat, mengajak pertemanan terlalu banyak di waktu yang singkat, itu Facebook akan menilai Anda sebagai spam atau sebagai sesuatu yang mengganggu atau tindakan yang tidak wajar. Itu melanggar aturan kebijakan monetisasi Facebook juga. Pelanggaran yang keempat, video statis. Paham kan video statis? Pelakunya banyak ini. Terutama di Sumba ini paling banyak pelakunya. Setidaknya ada 4 kategori untuk video statis yang bisa saya simpulkan dari pengalaman saya. Yang pertama, foto slide bisa satu atau beberapa foto yang dikasih lagu, dikasih musik DJ, dikasih musik yang lagi trending, itu tidak akan dimonetisasi. Orang Sumba atau orang Timor paling paham soal itu. Video statis jenis yang kedua adalah polling. Paham ya? Polling kuesioner. Membuat polling kuesioner agar penonton menjawab sesuatu. Misalnya memilih presiden, memilih kepala daerah, dan lain sebagainya. Polling itu meskipun angkanya berubah-ubah, statistiknya berubah di situ, tetapi itu tidak termasuk kategori yang bisa dimonetisasi. Video statis yang ketiga, video singkat yang dibuat berulang-ulang. Misalnya nih, ada video yang durasinya 5 detik. Anda copy paste lalu susun 4 kali agar menjadi 20 detik. Itu tidak termasuk kategori yang layak untuk dimonetisasi. Paham ya? Gambar statis nih. Biasanya cewek-cewek nih yang nona-nona yang suka buat nih. Gambar fotonya, terus dikasih tulisan yang berjalan atau bergerak supaya nampak seperti sebuah video. Meskipun di situ ada jumlah penonton viewernya, itu tidak akan dimonetisasi. Itu tidak memenuhi syarat untuk monetisasi. Paham ya? Saya harap paham ini untuk video statis. Ada 4 yang saya temukan di sini. Jika ada lagi kategori lain, bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Pelanggaran yang kelima, konten yang menampilkan penyiksaan, berdarah-darah, melukai seseorang secara fisik. Itu tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi, saya rasa semua sudah paham. Konten itu juga tidak bisa dimonetisasi. Pelanggaran yang keenam, ujaran kebencian, maki-maki, menghina atau merendahkan martabat seseorang secara langsung bahkan di Facebook, terutama isu SARA itu paling ditindak tegas oleh Facebook. Itu spontan. Meskipun hal itu hanya dengan kalimat, itu tetap tidak dibenarkan. Bukan tunggu video dulu baru Anda dinyatakan melakukan sebuah pelanggaran. Jaga sopan santun dalam bermedia sosial. Hal yang ketujuh, video yang ada watermark-nya. Watermark itu tahu ya, tanda air. Untuk yang satu ini, Anda harus menghubungkan akun Facebook Anda dengan akun media sosial lain yang Anda ambil videonya. Misalnya nih,
Anda punya video yang diposting di TikTok. Lalu Anda ambil video tersebut, kemudian Anda posting di Facebook. Jika akun TikTok tersebut tidak terhubung dengan akun Facebook Anda, maka pihak Facebook akan menganggap Anda mengambil video orang lain. Berbeda halnya jika akun TikTok tadi telah terhubung dengan akun Facebook Anda, maka pihak Facebook akan menilai itu adalah akun Anda sendiri. Terutama nih, dua akun tersebut menggunakan nama media sosial yang sama. Jadi Anda tidak bisa mencopot asal copot saja video milik orang lain di TikTok, lalu Anda posting ke Facebook. Cepat atau lambat, pihak Facebook akan menemukan pelanggaran tersebut. Saya harap ini bisa dipahami. Oleh karena itu saran saya, postinglah dari video aslinya. Jangan ambil atau download dari media sosial lain, meskipun itu adalah akun Anda semua. Ini bisa dipahami ya. Sistem yang mendeteksi keaslian konten itu mesin, bukan manusia. Yang bisa kamu inbox lalu jelaskan sambil lap-lap mata dengan tisu, terus dia kasihan. Tidak bisa. Sekali ditemukan pelanggaran, itu tetap pelanggaran dan menjadi catatan pada akun Anda. Setelah mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di Facebook, sekarang bagaimana mengetahui apakah akun kita telah terjadi pelanggaran atau tidak? Perhatikan baik-baik ya, jangan di-skip. Kalau berkenan, cobalah di-share ke beranda kalian agar semakin banyak teman Anda yang memahami. Yang pertama, sudah pasti ini dari notifikasi Facebook. Biasanya ada notifikasi soal pelanggaran yang terjadi. Tinggal klik saja ikuti notif tersebut. Bisa notifnya langsung di Facebook, bisa juga dikirim lewat email yang Anda gunakan untuk Facebook tersebut. Kadangkala tidak ada pemberitahuan juga, atau pemberitahuan dari pihak Facebook itu datangnya terlambat. Agar teman-teman bisa ikuti, tidak semua pemberitahuan pelanggaran dari Facebook itu datang sesaat setelah memposting video atau gambar atau komentar. Mungkin saja pihak Facebook, dalam hal ini sistem Facebook, baru menemukan pelanggaran tersebut beberapa saat setelah diposting, bisa 1 jam kemudian, bisa 1 hari kemudian, atau lebih dari 24 jam kemudian baru ditemukan adanya pelanggaran. Jadi, tidak semua pelanggaran itu ada pemberitahuan atau notifikasi dari pihak Facebook, supaya teman-teman bisa ikuti ya. Biasanya pelanggaran-pelanggaran yang sudah lama atau postingan yang sudah sangat lama, setahun lebih begitu, itu biasanya tidak ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan ya syukur. Cara yang berikut untuk mengecek apakah ada pelanggaran atau tidak di akun Facebook kita. Pertama, Anda masuk ke profil Anda, lalu pilih dashboard. Bisa juga langsung klik gambar dashboard di atas. Ini nih. Kemudian, scroll ke bawah, lalu pilih rekomendasi profil. Lalu scroll terus ke bawah, kemudian pilih monetisasi. Setelah klik monetisasi, Anda pilih kebijakan monetisasi partner yang ada huruf tebalnya itu loh, di bold. Lalu Anda pilih mematuhi standar komunitas kami. Setelah itu, klik periksa notifikasi, kemudian yang terakhir, klik peringatan Anda. Di situ semua pelanggaran Anda akan tertera jika ada. Di bagian atasnya ada laporan tentang orang lain. Itu maksudnya apa?
Itu maksudnya, jika Anda pernah melapor seseorang atau orang lain yang menurut Anda telah melakukan pelanggaran, akan muncul di situ. Cara yang kedua ini lebih singkat lagi. Anda ke beranda Facebook Anda, lalu klik foto profil Anda di sebelah kanan atas. Profil Anda yang di sebelah kanan atas ya. Pilih bantuan dan dukungan, kemudian pilih kotak masuk dukungan. Paham ya? Setelah itu Anda pilih peringatan Anda. Klik di situ dan lihat pelanggaran-pelanggaran Anda jika memang telah terjadi pelanggaran. Setelah melihat pelanggaran-pelanggaran Anda, maka tinggal dihapus satu persatu. Jadi saran saya, untuk memposting video panjang, dan cara ini paling sering saya gunakan ya, posting terlebih dahulu secara private. Setelah itu dicek apakah postingan tersebut melanggar aturan atau tidak. Setelah diperiksa dan postingan Anda ternyata tidak melanggar aturan atau kebijakan monetisasi konten Facebook, Anda bisa langsung mengubahnya ke mode public. Jadi jangan tunggu ada notif, tetapi cek secara manual dulu sesuai dengan langkah-langkah pengecekan pelanggaran yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu, bagaimana cara menghapus konten-konten yang melanggar aturan kebijakan monetisasi konten Facebook tersebut? Pertama, tentu saja lewat cara melihatnya tadi. Setelah menemukan adanya pelanggaran, Anda bisa langsung menghapusnya satu persatu. Cara yang kedua ini cara yang paling sering saya gunakan. Saya biasanya menggunakan Google Chrome yang ada di handphone saya. Caranya sangat simpel. Pertama-tama, buka aplikasi Google Chrome, lalu masuk ke akun Facebook saya, tetapi dengan versi web ya, dengan versi web atau dengan mode desktop. Kemudian dari situ kita scrolling dan cari postingan-postingan yang mau kita cek apakah terkena pelanggaran atau tidak. Jika terjadi pelanggaran pada postingan kita, maka pada bagian atasnya ada tertulis video Anda berisi konten yang diklaim oleh orang lain. Itulah kenapa saya katakan bahwa sebaiknya postingan video panjang itu sering dimulai dengan postingan mode private dulu. Jadi jika ada pelanggaran, Anda belum memposting secara publik, sudah dihapus dan dirubah kembali sampai postingan tersebut tidak melanggar aturan lagi. Berikut, kadangkala ada pemberitahuan pelanggaran dari pihak Facebook, tetapi ketika Anda memeriksa kotak masuk dan dukungan, tidak dapat menemukan videonya. Atau terdapat video pelanggaran, namun tidak ada tombol hapus. Ini sering terjadi. Untuk situasi yang seperti ini, Anda tidak usah panik atau bingung. Jangan biarkan saja atau pasrah. Cara menemukan dan menghapus video tersebut sangat-sangat mudah. Jadi, setiap video yang dipostingkan ada tanggal postingnya, termasuk video yang terkena pelanggaran tadi. Pasti ada tanggal postingnya. Oke, setelah melihat tanggal postingan video yang tidak bisa dihapus itu, Anda masuk ke profil Anda. Setelah itu Anda klik titik 3 yang ada di kanan profil Anda, di samping persis lihat dashboard. Oke, sudah ya. Setelah itu Anda klik log aktivitas atau activity log. Jangan salah klik ya. Setelah klik log aktivitas, Anda pilih postingan publik. Kemudian Anda klik filter, di bawahnya arsip. Pada filter, Anda klik lalu pilih postingan foto dan video Anda. Sudah paham ya? Klik lagi filter, lalu pilih tanggal, dan masukkan tanggal posting video yang bermasalah tadi. Jika sudah,
maka video tersebut akan muncul. Semua postingan atau video akan muncul sesuai dengan kategori filter yang Anda pilih. Jadi, ketika Anda memilih sebuah tanggal, maka postingan pada tanggal tersebutlah yang akan ditampilkan. Lalu Anda scroll dan cari postingan Anda yang bermasalah yang terdapat di peringatan Anda tadi. Lalu klik titik 3 di sebelah kanan, klik lihat, maksudnya lihat postingannya. Setelah postingan diklik, maka Anda pilih lagi, klik titik 3 di kanan postingan, lalu pilih hapus. Gampang sekali. Setelah terhapus semua postingan atau semua konten yang melanggar aturan yang tertera sampai tidak ada lagi pelanggaran, Anda bisa menyarankan Facebook untuk melakukan peninjauan kembali ke akun Anda. Lama peninjauan biasanya 7 hari, paling lambat tuh 7 hari. Nanti Facebook akan memeriksa akun Anda dan memberikan hasilnya, pemberitahuan apakah akun Anda itu masih melanggar aturan atau sudah bersih dari pelanggaran. Jika menurut Facebook Anda masih melanggar, maka Anda harus kembali lagi mencari tahu pelanggaran yang terjadi dan menghapusnya. Namun jika tidak ada lagi pelanggaran, maka akun Anda akan aman dan kembali ke jalan yang benar menuju monetisasi. Cara-cara atau langkah-langkah ini sebenarnya sangat mudah jika Anda sudah sering lakukan. Saran saya, setelah Anda hapus video yang melanggar tersebut, kan video yang terhapus itu tadi pindah ke kotak sampah. Langsung deh menuju ke kotak sampah, lalu hapus selama-lamanya video-video pelanggaran tadi. Biar hilang dari muka bumi. Sampai di sini masih ada yang belum paham? Ya nggak tahu, tanya saya. Jika masih belum memahami, coba nonton berulang-ulang, pelan-pelan, lalu ikuti langkah demi langkah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Akun Anda saya pastikan, saya jamin aman 100%. Jangan lupa like, komen, dan share, agar mantan-mantan Anda juga bisa bebas dari pelanggaran kebijakan monetisasi konten Facebook. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton sampai tuntas. Saya menjelaskan cukup panjang agar Anda bisa memahaminya satu persatu sedetail mungkin, supaya Anda jangan bingung. Jadi, kalau masih bingung juga, silakan tinggalkan komentar Anda di postingan ini, agar saya bisa menjelaskan lagi apa yang belum bisa Anda pahami. Untuk teman-teman yang mengalami kendala atau mengalami kesulitan, bisa memberikan komentarnya di sini, atau ingin dibuatkan tutorial apa lagi, silakan buatkan di sini. Saya akan menjelaskan sedetail-detailnya sampai Anda paham. Terima kasih yang sudah menonton sampai tuntas. Jangan lupa di-share. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat mencoba. Good job!